Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Gimana dengan corona? Biarlah corona dengan gayanya, dengan pengaruhnya, dengan berita-berita bikin pusing itu, ya kita tetap fokus pada firman aja. Saya punya kalimat ini nih Bapak Ibu. Tutuplah pintu kamar doamu. Tentu Bapak Ibu ada di dalam ya, terus tutup gitu ya. Jangan tutup terus Bapak Ibu keluyuran, bukan itu maksudnya. Saya ulangi. Tutuplah pintu kamar doamu agar terbukalah pintu berkatmu. Wah, keren ini. Itu saya yang tulis. Haleluya. Maksud saya begini Bapak Ibu, daripada pikiran kita, telinga kita fokuskan kepada ini semua televisi nih, mau TV apa, mau radio apa saudara buka, pasti tentang corona aja. Ini cerita tentang kuasa Tuhan dan berkat Tuhan ini malah makin hilang nih. Corona aja. Ini aja dari tadi saya udah ngomong berapa kali tuh sebutan itu tuh. Saya mau baca nih ya, yang orang bilang nih. Pertahanan virus corona di berbagai benda. 1. Di udara dia 3 jam. Di tembaga dia 4 jam lengketnya. Di aluminium 2-8 jam. Terus di karton, kardus itu 24 jam, 1 hari 1 malam. Wow. Terus di besi nih, kalau kita pegang-pegang di besi apapun termasuk di rumah-rumah, itu 2-3 hari. Lalu kemudian di kayu itu 4 hari. Terus di mana dong? Semua penuh dengan corona dong ya. Nah, ini saya baca satu ayat ya. Ini seru nih ayat nih. Ini tulisannya Raja Daud. Raja Daud nih, seorang Raja Daud ada kalimat ini loh. Mazmur 55 ayat 7 dan 8. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Jadi situasi dan kondisi yang tidak menentu, kiri kanan ada musuh dan sebagainya, Daud sampai berpikir, ini kalau sampai saya punya sayap nih, gua terbang nih. Artinya apa? Daud mau lari dari kenyataan. Saudara, dalam hidup ini ada berapa kali saudara pikir udah gua kabur aja. Saudara mau lari kemana? Mau sampai di bawah, di dasar laut, di dunia orang mati. Di situ juga Tuhan ada. Itu lain lagi ceritanya. Jadi mau kemana saja kita nggak bisa lari nih ceritanya nih. Termasuk dengan masalah-masalah yang ada sekarang. Jadi begini, jangan lari dari kenyataan juga enggak, jangan lari dari tanggung jawab itu juga enggak boleh, jangan lari dari masalah demi masalah, kita enggak boleh lari kemana-mana, kita mesti hadapi. Dengan cara apa? Kita menghadapinya bersama dengan Tuhan. Karena Raja Daud berkata bahwa bersama dengan Tuhan, kita melakukan perbuatan yang gagah perkasa, perbuatan yang besar-besar. Nah, untung dalam kalimat ini, dia bilang mau lari kemana-mana, ada kata selah. Nah ini serunya nih. Jadi kata selah ada diam sejenak, gitu loh. Diam sejenak itu hubungannya dengan apa? Renungkan kata-kata yang sebelum itu. Sebelum kita masuk pada kalimat kata-kata berikutnya dalam nyanyian lirik nyanyian berikutnya. Jadi kalau kita selah di kata ini, apakah benar kita sebagai anak Tuhan harus lari dari kenyataan? Enggak, kita harus hadapi. Apakah benar sebagai anak Tuhan kita nggak boleh lari, tapi kita menghadapinya dengan kepintaran, pengalaman dan kekuatan kita? Jawabannya juga tidak. Jadi harus bagaimana? Kita menghadapinya bersama dengan Tuhan. Kita menghadapi bersama dengan Tuhan. Sekarang ini lihat positifnya, dengan mobilitas kita menjadi berkurang, nggak kemana-mana, serba dilarang, jangan begini begitu. Akhirnya kita punya banyak waktu dengan keluarga. Kita pergunakan itu sebaik mungkin dengan keluarga. Kita bangun mesbah doa dan seterusnya. Lagu lama bilang gini, zaman sekarang berjagalah, di tengah dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindung dalam firman Tuhan. Apa kata firman? Dan firman Tuhan hari ini buat saudara dan saya adalah carilah Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak kau pahami bahkan. Jadi saudara kasih Tuhan,
Ini kesempatan untuk kita melihat kemuliaan Tuhan di ruang kamar doa kita. Tutup pintu dan berkat Tuhan terbuka mengalir bagi kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa, anak-anak-Mu punya ketenangan batin. Mereka punya damai sejahtera dan sukacita. Hari-hari ini apakah mereka berkata ini sulit? Apakah mereka mulai punya rasa ragu dengan akibat daripada virus corona yang terjadi di Indonesia? Bagaimana ekonomi, bagaimana rupiah terhadap dolar dan sebagainya? Hamba berdoa, biarlah kami hanya buka telinga kami pada apa kata firman. Kami lalukan mata kami daripada yang hampa kepada mata kami kepada diri Tuhan dan apa kata Tuhan saja. Hamba berdoa mereka punya semangat, mereka punya keberanian, mereka punya kekuatan iman, roh yang terus menyala-nyala dalam mengiring Tuhan dan menjalani hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.